Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan untuk pertemuan hari ini kalian bisa paham dalam penjelasan dari materi. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Silakan untuk AM pimpin doanya. Untuk seluruhnya, duduk siap gerak. Sebelum mengawali aktivitas, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk KM telah memimpin doanya. Sebelum pembelajaran dimulai, ada yang tidak sekolah hari ini? Ada. Siapa? Dasep Ratu Sinta. Kenapa? Sakit. Mudah-mudahan dari ketiga teman kalian karena sakit ya, mudah-mudahan pertemuan yang akan datang mereka bisa sembuh kembali dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Coba cek di bawah itu apa meja, apakah ada sampah? Silakan dicek. Tidak ada. Kalau tidak ada, cukup, terima kasih. Nah, untuk pertemuan hari ini kalian akan mempelajari masih materinya yang minggu kemarin, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, pertemuan yang ini hari ini yaitu tentang grafik fungsi kuadrat. Pada grafik fungsi kuadrat, sebelum ke materi hari ini, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu kira-kira siapa yang masih ingat dari persamaan linier? Coba ya. Ya, silakan. Persamaan linier adalah sebuah persamaan yang memiliki variabel tingginya 21. Untuk umumnya A tambah B, di mana A, B bilangan real adalah A tidak boleh sama dengan 0. Ya, sip. Terima kasih, tepuk tangan. Lagi, siapa yang masih ingat tentang persamaan kuadrat? Nah, minggu lalu kan kita sudah mempelajari persamaan kuadrat. Siapa yang tahu pengertian dan bentuk umum dari persamaan kuadrat? Coba, silakan. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki variabel pangkat tertingginya 2. Untuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Di mana a, b, c adalah bilangan anggota bilangan dari real dan a tidak boleh sama dengan 0. Ya, sip. Terima kasih. Nah, untuk persamaan kuadrat kemarin kalian sudah mempelajari yaitu dengan ada cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini siapa yang masih ingat untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Coba. Oh, Akmal, siapa? Enggak. Cara menentukan akar persamaan kuadrat adalah dengan cara menentukan nilai A, B, C koefisien. Dengan menentukan nilai A, B, dan C Koefisien. ya, koefisien dari variabel dan konstanta. Ada metodenya ya. Ada metodenya minggu kemarin. Siapa yang masih ingat, Cu? Metodenya? Dengan cara pemfaktoran melengkapi kuadratis dan rumus ABC. Ya, untuk metode menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 metode. Yang pertama pemfaktoran, yang kedua melengkapi rumus kuadratis, dan yang ketiga adalah rumus ABC. Ada lagi yang masih ingat siapa tentang fungsi linier? Sebuah fungsi yang memiliki variabel pangkat tertingginya 1 dan sering disebut dengan persamaan garis dengan bentuk umumnya fx sama dengan ax tambah b. Fungsi linier adalah suatu fungsi atau sebuah fungsi yang memiliki variabel pangkat tertingginya 1 dan sering disebut persamaan garis. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax ditambah b. Nah, fungsi linier itu masih ada kaitannya dengan persamaan linier. Namun perbedaannya, kalau persamaan linier itu ax ditambah
B sama dengan 0. Kalau fungsi berarti harus ada dinyatakan dengan fx atau sama dengan y. Nah, karena materinya fungsi kuadrat, siapa yang masih ingat fungsi kuadrat bentuk umumnya? Masih ada kaitannya dengan persamaan kuadrat. Coba. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah dari fungsi kuadrat px sama dengan ax kuadrat tambah bx sama c. Ax kuadrat ditambah apa? Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx sama c sama dengan tidak usah menggunakan sama dengan, tapi karena ada fx berarti fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Itu fungsi kuadrat. Nah, tadi dari jawaban dari teman-teman kalian, nah, ada persamaan linier yaitu ax ditambah b sama dengan 0. Ada lagi persamaan kuadrat. Ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, ini ada kaitannya dengan fungsi linier. Berarti ini fx sama dengan ax ditambah b. Terus persamaan kuadrat itu sendiri ada kaitannya dengan fungsi kuadrat. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, pada persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, nah ini bentuk umumnya hampir mirip ya. Cuman bedanya kalau fungsi kuadrat ada tanda dari apa dinyatakan dengan fx. Nah, tanda dari fungsi kuadrat apa? Fungsi itu ada fx. Nah, fx itu sama dengan y. Gitu ya. Di sini ada koefisiennya. Mana saja yang koefisien dari variabel x? A, terus B. Ini koefisien. Dan c itu sendiri apa? Konstan. Nah, ciri dari fungsi kuadrat itu n-nya variabelnya memiliki pangkat tertingginya adalah 2. Di sini coba lihat. Nah, di sini ada contoh fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa yang kalian bayangkan atau dilihat dari gambar ini? Di sini ada lengkungan. Gambar yang pertama berarti lengkungan apa? Lagi. Gambar yang kedua? Bola basket. Lengkungan apa? Bola yang dilemparkan ke ring basket. Sip. Nah, ini ada lagi. Kira-kira kalau jembatan, lengkungannya yang pertama, gambar yang ke satu, lengkungannya kemana? Ke bawah, ke atas, ke bawah. Kalau yang ini ke atas, ada yang ke atas. Pernah itu lihat nggak atau pernah naik nggak? Nah, berarti kalau roller coaster itu ada yang naik, yang bawahnya ada yang turun. Nah, dari keempat ini di sini apabila lengkungannya ke atas, maka disebut dengan titik balik maksimum. Dan yang kedua juga di sini karena lengkungannya ke atas, maka titik baliknya juga sama maksimum. Nah, kalau yang ini berarti kalau lengkungan ke bawah, maka merupakan titik balik minimum. Ya, kalau yang ini yang terakhir, kalau lengkungan ke atas berarti titik balik maksimum, kalau ke bawah minimum. Nah, kegunaan dari fungsi kuadrat itu sendiri karena di sini ada maksimum, minimum dalam kehidupan sehari-hari, yaitu karena bentuknya seperti parabola ya. Berarti otomatis dari lengkungan itu ada yang menentukan tinggi maksimum. Kalau lengkungan berarti sama tingginya adalah tingginya adalah balik minimum. Nah, berarti fungsi kuadrat itu dalam kehidupan sehari-hari yaitu menentukan atau menyelesaikan permasalahan yang berbentuk berupa parabola. Bu, bagaimana kalau dalam bisnis? Nah, di sini kan kalian mengambil jurusan PKP, pasti otomatis ada tentang bisnis. Apa sob? Kalau dari bisnis?
Ya, makanya kalau ke bawah itu adalah untuk biaya minimum. Nah, ini ya. Seperti biasa untuk tujuan pembelajarannya di sini setelah melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan melalui model pembelajaran program based learning dengan bantuan PowerPoint, aplikasi Desmos Graphing Calculator LKPD secara berdiskusi, pengembangan PPK 4C dan literasi diharapkan yang pertama, peserta didik dapat menentukan langkah-langkah dalam membuat gambar sketsa fungsi kuadrat dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat membuat gambar sketsa dengan teliti ya fungsi kuadratnya dan percaya diri. Yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan permasalahan dalam bentuk masalah kontekstual, yaitu untuk menentukan nilai maksimum dengan berkaitan dengan fungsi kuadrat dengan teliti. Nah, untuk materi pertemuan hari ini yaitu tentang grafik fungsi kuadrat, di mana dalam menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat itu terdiri dari beberapa langkah. Dan materi yang selanjutnya selain menggambar grafik fungsi kuadrat yaitu menentukan nilai maksimum dari fungsi kuadrat. Selanjutnya, Ibu nanti akan memberikan LKPD yang di dalamnya terdapat sebuah permasalahan, di mana permasalahan tersebut harus didiskusikan secara berkelompok. Nah, dalam berdiskusi tersebut otomatis nanti kalian harus aktif dan bekerja sama dengan kelompoknya. Supaya apa? Supaya mendapatkan nilai dari kerjasama dan berdiskusi secara berkelompok. Nah, ini. Nah, ada permasalahan. Coba, silakan kalian baca dari permasalahan tersebut dan bayangkan apa dihubungkan dengan fungsi kuadrat. Waktunya 2 menit cukup? Cukup. Dari permasalahan yang tersedia di PowerPoint di layar, kira-kira, nah di sini gambarnya ada gambar apa? Air mancur. Kalau air mancur, bagaimana bentuknya? Lengkungan. Maka otomatis kalau ada lengkungan berarti ada kaitannya dengan fungsi kuadrat. Nah, dari lengkungan air mancur itu, kira-kira apa yang harus dicari? Kalau menggunakan titik tinggi air ketika melengkung ya, nah lengkungannya tinggi air. Terus apa lagi? Jarak ya boleh, jarak antara apa? Air ya, air yang diluncurkan ya dengan jarak hasil yang apanya? Dengan posisi air yang meluncur. Jaraknya kan berapa ya? Misalkan ya. Nah, di sini kalau permasalahannya ini kalian sudah paham, ini mengenai tentang fungsi kuadrat. Ibu sudah membagi kelompok. Ya, silakan kalian duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini LKPD-nya. Dicermati ya untuk petunjuknya.
mencermati dan didiskusikan bagaimana cara menyelesaikan dari permasalahan yang tersedia di LKPD. Dan untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahannya, silakan kalian membuka buku dan ada bahan ajar, boleh searching dari Google juga boleh. Silakan. Secara berdiskusi ya. Ya. Oh, enggak. Tanyakan langkah-langkah membuat sketsa grafik. Jawaban Suci dalam pikiran, keadaan. Ridwan, fokus pada Ridwan. Nama dong. Ada yang mau ditanyakan dalam pengisiannya? Kalau ada tidak mengerti boleh acungkan tangan ya. Buka bukunya. Jadi yang diketahui apa? Tinggi air dan jarak sumber air. Dan apa ini? Disebut apa ini? Tadi? Fungsiku kuadrat. Kalau yang ditanyakan apa? Berapa tinggi maksimum? Nah, di sini kan ada pertanyaannya. Tuliskan langkah-langkah dalam membuat grafik. Nah, berarti untuk ditanyakannya yang ini. Langkah-langkah dalam membuat grafik. Terus apa lagi? Ya, dan selanjutnya baru untuk menentukan tinggi maksimum. Sip, sok, lanjut. Zahra Aulia, Mumun, Rudi, Mama
Mun? baru A. Gimana Mun? Ada yang mau ditanyakan Mun? Ibu gini kan dekat ibu teh. Gimana kelompok Ridwan? Sudah? Mana kira-kira yang Lagi ke sini. Berarti ada satu langkah lagi nanti menuju ke gambar grafik. Gimana Rudi? Gimana? Oh, grafiknya boleh. Oh, tidak cukup. Sini aja. Dibaliknya aja ya. Kalau dibalik. Nanti ya. Oh, Raina udah pulang. Gimana, Raina? Langkah keberapa? Ya, gimana? Ada yang tanyakan? Kalau ngegambar grafik di sini ya, Ah, ini kebetulan kan tes individu ya. Berarti untuk gambar grafiknya cukup di sini. Dibalikin aja lah ya. Gimana? Ada yang sudah? Waktunya 5 menit lagi. Kerjanya nanti ada 2 kelompok ya yang harus presentasi dari hasil pengamatan atau hasil menyelesaikan dari permasalahan warga. Siapanya ada 2 kelompok. Ya. Wan, garis. Untuk menggambar grafik boleh gambar grafiknya di belakang. Nah, boleh. Karena untuk satu lembar lagi itu tes individu. Atau mau di sini juga boleh. Cukup nggak kira-kira? Kalau di itu boleh nggak apa-apa. Sudah sampai grafik? Belum? Masih on proses langkah? Langkahnya? Gambarnya ya boleh di sini. Nah, ada apa?
dan 2. Silakan. Presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Najmi Azhari Nur Fauzia dan bersama teman-teman saya bernama Cindy, Pina, dan Asipa. Untuk langkah pertama, langkah-langkah menggambar sketsa grafik. Untuk langkah pertama, Cina, di sebelah sana, yang 2 orang. Silakan Azmi. Untuk temannya di sebelah sini. Nah, perhatikan bagi kelompok yang lain, silakan perhatikan. Jadi, langkah-langkah menggambar sketsa grafik yaitu yang pertama menentukan persamaan sumbu simetri. X sama dengan negatif B per 2A sama dengan negatif 6 per 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 6 per negatif 2 sama dengan isinya 3. Ya, langkah yang pertama. Langkah yang kedua. Belum beres nih. Jawabannya untuk langkah yang pertama. Ada yang mau ditanyakan langkah yang pertama? Jadi enggak. Enggak.
kedua, menentukan koordinat titik puncak. Negatif B per 2A dikali negatif D per 4AC. Negatif D per 4AC sama dengan negatif 6 pangkat 2 dikurangi 4AC per 4A sama dengan 4 kali A sama dengan 6 pangkat 2 dikurangi 4 negatif dikali negatif 1 dikali 0 per 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif 36 ditambah 0 per 4 sama dengan 36 per 4 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 9. Jadi untuk titik koordinat puncaknya adalah berapa nilainya? 3,9. Ya. Silakan angka, ada berapa langkah? Ada 5. Ada 5. Sampai berapa? angka 3. Silakan angka 3-nya. Ya, bagi-bagi untuk angka 3. Kelompok yang lain, kalau misalkan dari kedua apa yang tadi dijelaskan, kalau tidak mengerti boleh tanyakan, ya. Silakan. Sudah lengkap, Pak? Dulu langkah yang ketiga ya? Coba dibantu untuk langkah yang ketiga. Silakan langkah 4 dulu jelaskan nih. Enggak, silakan. Jadi langkah yang keempat yaitu menentukan titik sembarang dari suku X. Misal X sama dengan 1, Fx sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 6X sama dengan negatif 1 tambah 6 sama dengan 5 titik sembarang adalah 1,5. Titik sembarangnya adalah 1,5. Ada pertanyaan dari yang langkah 4? Belum ada? Per 2 kali A 2 kali 1 6 plus minus akar 36 kurangi 0 per 2
akar dari 36 yaitu 6. Jadi sama dengan 6 plus minus 6 per 2. X1-nya 6 tambah 6 per 2 sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. X2-nya yaitu 6 kurangi 6 per 2 sama dengan 0. Jadi titik potong sumbu X yaitu 6,0. 6,0. Dari tiap langkahnya berarti nanti grafiknya sudah ada kan ya? Sudah. Sekarang perlihatkan grafiknya. Ini grafik. Kelihatan grafiknya? Ya. Membentuk fungsi kuadrat kah? Bagaimana cara menentukan apa titik-titiknya sehingga membentuk fungsi kuadrat? Itu kan di sana sudah membentuk fungsi kuadrat ya. Teman-teman yang lainnya kan belum tahu bahwa memasukkan ditampilkan pada koordinat kartesius. Dari mana? Berarti dari Titik potong sumbu X dan sumbu Y. dari langkah-langkah yang ketiga atau keempat? Ada berapa langkah? 4. Ada 4 langkah. Sehingga membentuk apa? Lengkungan. Lengkungan. Lengkungannya coba lihat teman-teman, ini lengkungannya ke atas atau ke bawah? Atas bawah. Jadi titik baliknya adalah ke bawah. Berarti kalau titik bawah ke bawah, titik baliknya adalah maksimum. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Jawabannya sama? Sama. Silakan. Terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan. Sekian atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Oh, iya spidol. Spidolnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Lasli Diana. Media Maria Kasih. Nama saya Akmal Ferdiansyah. Nama saya Martina Niatif. Di sini kita akan menentukan titik potong sumbu X. Langsung ke Tiga. langkah 3. Kenapa langsung ke langkah 3? Berbeda. Oh, untuk langkah 3 dan 4 itu berbeda cara dalam menentukan titik potong sumbu X, sumbu Y, dan langkah keempat apakah sama tidak? Tidak Sama tapi berbeda angka. Oh, berbeda angka. Jadi untuk langkah yang ke-1 dan yang keduanya sudah sama sesuai jawabannya. Silakan. Ada spidolnya? Terima kasih ya. Bagi kelompok 2. Nah, pertemuan yang selanjutnya tidak hanya kelompok 1 dan 2. Ya, berarti harus bergantian ke depan. Biar apa? Untuk penilaian dari presentasinya semuanya mendapatkan nilai. Untuk penilaian dari presentasinya semuanya mendapatkan nilai.
tidak mengerti? Tanyakan. Emang sudah mengerti? Ya, kenapa?
Di langkah keempat, kenapa nilai X setelah 6 bernilai 2? Kan X-nya 2. Jadi variabel X diganti 2. Sama dengan 2. Dikali. Jadi gimana jawabannya? Jadi X-nya dimisalkan dengan bilangan 2. Kalau seperti itu Di sketsa grafiknya di sini saja 2 Jadi X-nya 2, Y-nya bentuknya sama seperti pengerjaan yang kelompok yang 2 tadi, cuman bedanya mungkin angkanya untuk pengambilan X-nya. Rudi, kalau kelompok tadi mengambil bilangan 1, kalau kelompok 1 ini mengambil X-nya nilainya adalah 2. Jadi boleh bebas kalau untuk memilih atau sembarang dari titik sembarang dan suku X-nya itu adalah boleh 10 boleh, silakan. 0 juga boleh. Sembarang saja ya. Bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya nomor Oh, ada 3. lagi. Kenapa X kuadrat 2 dikalikan agar menjadi positif? Kenapa negatif X kuadrat dikalikan dengan menjadi positif? Kenapa? Negatif kali negatif positif. Gimana jawabannya? Karena negatif kali negatif positif. Ada yang mau menambahkan lagi? Kenapa X-nya harus dikali negatif 1? Kenapa Mun? Ada mau dijawab oleh Mun? Silakan kelompok yang lain. Jawabannya? karena X-nya berpangkat, jadi pangkat 2 kan negatif. Ini kenapa X-nya harus dikali yang ada pangkatnya ya, harus dikali negatif 1 karena mengambil metode pemaktoran ya supaya lebih mudah. X-nya kita ubah dulu ke dalam bentuk positif. Dan di sana untuk hasil tadi yang sudah Ibu perhatikan, titik-titiknya tidak menggunakan tanda. Jadi titik sungguhnya berapa diperbagi ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tinggi maksimum berarti kan di sana kalau ada lengkungan otomatis tingginya ada di tengah. Berarti sebagai apa kalau di tengah? Titik puncak. Berapa berarti tinggi maksimumnya? 39 dalam bentuk satuan meter. Nah, di sini ada handphone kan? Ada. Kita cek melalui Desmos. Ya, silakan. Desmosnya. Lihat, di sini kan ada garis 3 ya. Yang pojok kiri paling atas ada garis-garis 3. Klik. Sudah diklik? Sudah. Kalau sudah diklik, pilih grafik bentuk parabola bentuk standar. Ada? Ada. Oke, klik. Nah, di sini karena muncul buat grafik muncul. Nah, karena fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah dengan x. Kita masukkan ke ini Desmosnya. A-nya negatif x, berarti ya untuk B-nya diubah jadi nilainya adalah 6. Karena C-nya nilainya tidak ada, berarti kita hapus. Nah, lalu bagaimana Bu? Udah cukup. Kalau di handphone, enter. Di enter yang pojok paling kanan ada mana? Ada? Sudah? Muncul? Muncul seperti ini? Ada tidak? Nah, ini akan muncul sebuah
sudah sketsa sama tidak dengan hasil dari Desmos? Titik puncaknya berapa? Sama? 3,9. Sumbu simetrinya? Ada 3 nilainya ya. Dan titik pembantu apa? Titik ininya? Nah ini merupakan sumbu titik potong pada sumbu yang nilainya 0,0. Coba lihat. Sumbu Y. Sumbu Y berarti X sama dengan 0. Kalau nilainya 6,0 berarti ini titik potong sumbu X, di mana Y sama dengan 0. Menggunakan apa? Boleh menggunakan rumus memfaktorkan, melengkapi kuadratis dan rumus AB. Nah, untuk presentasinya sudah ya. Silakan kalian untuk mengerjakan ada tes individu di sana. Silakan kerjakan pada buku catatan. Pak, untuk tadi kan ada langkah-langkahnya dan saja. Nanti kalau setelah individu dirangkum ya. Untuk langkah-langkahnya itu bagaimana cara menggambar grafik atau sketsa grafik dari materi grafik fungsi kuadrat. Nah, tadi ada langkah-langkahnya. Ya, coba silakan. Langkah-langkah dari membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Apa saja? Silakan. Ada mana? Satu orang dulu. Yang pertama, menentukan persamaan sumbu simetri. Yang kedua, Cung.
Silakan. Menentukan koordinat titik puncak. Yang kedua menentukan koordinat titik puncak. Puncak. Yang ketiga, Cung. Ya, silakan Asri. Potong sumbu X dan sumbu Y. Menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Langkah yang keempat. Oke, Mumun. Menentukan titik sembarang dari sumbu X. Menentukan titik sembarang dari sumbu X. Dan yang kelima berarti menggambar berdasarkan koordinat kuadrat. Dalam menentukan satu lagi, menentukan titik maksimum, tinggi maksimum apa? Satu lagi, dengan apa? Menggunakan diskriminan. Ada lagi menggunakan apa? Kalau tinggi. Menentukan nilai maksimum dengan rumus apa? Ya, negatif D per 4 itu, 4A itu merupakan rumus apa? Diskriminan. Rumus apa? Coba tadi negatif D per 4A, rumus? Apa? Nilai maksimum. Titik puncak. Koordinat titik puncak. Jadi untuk menentukan tinggi maksimum dari lengkungan berarti menggunakan koordinat titik puncak. Nah, dari semuanya di sini ya, untuk langkah-langkah kesimpulannya, untuk langkah-langkah membuat sketsa grafik psikolat itu ada berapa langkah? Ada 5 langkah. Yang pertama menentukan persamaan sumbu simetri dengan rumus X sama dengan negatif B per 2. Langkah yang kedua menentukan titik puncak. Nah, koordinat titik puncak yaitu rumusnya negatif B per 2 dan negatif B per 4. Untuk di D-nya itu adalah diskriminan. Rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AB. Yang ketiga menentukan titik potong pada B dan yang keempat menentukan sembarang ya diambil dari korek variabel X atau korek variabel Y. Dan yang kelima menggambar sketsa grafik menentukan nilai maksimum dengan rumus negatif D per 4 atau titik puncak. Nah, di sini pada fungsi kuadrat itu ada penentuan lengkungannya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Coba dilihat di bahan ajar. Kalau misalkan lengkungan ke atas, lengkungan dari bawah seperti ini, itu jika A-nya itu sama dengan positif. Nilai A-nya ini. Nilai A dari fungsi kuadrat koefisiennya. Ini efek sama dengan AX kuadrat ditambah BX sama CC. Jadi ada syaratnya sifat-sifat dari fungsi kuadrat itu jika A-nya positif maka lengkungannya terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif maka lengkungannya ke bawah. Terbuka ke bawah. Seperti pada permasalahan yang tadi, maka kenapa lengkungannya terbuka ke bawah? Karena A-nya bernilai negatif. Ada pertanyaan? Tidak? Mengerti? Ya, untuk pertemuan hari ini materinya disebutkan sekian. Sebelum diakhiri pembelajaran, disiapkan terlebih dahulu untuk membaca doa dari akhir pembelajaran. Silakan Kak. Sebelum akhir aktivitas, sebaiknya kita berdoa mati. Mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Materi selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.